Sejumlah pengunjung tempat hiburan malam di Semarang, Jawa Tengah positif menggunakan narkoba usai terjaring razia yang digelar oleh BNN Provinsi. Para pengunjung yang positif kemudian digiring ke kantor BNN untuk jalani pemeriksaan lanjutan. Petugas gabungan yang terdiri dari BNN, TNI Polri merazia sejumlah tempat hiburan malam yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah pengunjung yang tengah menikmati liburan satu persatu diperiksa petugas. Tak hanya identitas, sejumlah barang bawaan pengunjung juga diperiksa. Beberapa sudut tempat hiburan malam digeledah untuk mencari barang terlarang seperti narkotika. Dalam razia ini, petugas mewajibkan pengunjung jalani tes urin dan mendapati 3 pengunjung dinyatakan positif menggunakan zat benzodiazepin. Total ada 3 positif zat benzo. Nah, terhadap mereka nanti kita akan dalami, yang bersangkutan kita akan periksa lebih lanjut di kantor di BNN. Ketiga pengunjung yang positif kemudian akan menjalani proses rehabilitasi oleh BNN Provinsi. Razia narkoba di sejumlah tempat hiburan malam ini digelar berdasarkan hasil penelitian BNN bersama LIPI bahwa Jawa Tengah menempati posisi ke-8 sebagai wilayah peredaran narkotika. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang pembuat ekstasi bagian jaringan narkotika internasional ditangkap di Semarang. Keduanya menggunakan rumah kontrakan di Jalan Kauman Barat 5 Semarang sebagai rumah pembuatan ekstasi. Polisi berhasil menangkap 2 tersangka pembuat pil ekstasi di sebuah rumah kontrakan di Semarang, Jawa Tengah. Kedua tersangka MR 28 tahun dan ARD 24 tahun merupakan warga Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pengungkapan oleh Bareskrim Mabes Polri dan Polda Jawa Tengah ini berkat pengembangan kasus serupa dari Tangerang, Banten. Salah satu tersangka ditangkap di masjid di sekitar lokasi dan 1 tersangka lain ditangkap di rumah kontrakan tersebut. Kedua tersangka datang ke Semarang bertemu seseorang yang kini menjadi buron. Kemudian oleh orang tersebut, kedua tersangka diberikan kunci rumah kontrakan untuk tinggal dan membuat ekstasi di rumah itu. Setelah tiba di rumah ini, 3 hari berikutnya menerima sebuah kiriman paket, kemudian dibuka oleh 2 orang ini tadi. Setelah dibuka berisi alat pres, alat cetak, kemudian menghubungi kepada seseorang yang pada saat itu bertemu di Sipatima. Seorang aktor ini tadilah yang memberikan instruksi ataupun petunjuk-petunjuk cara mengoperasionalkan alat pres ini tadi. Menurut warga sekitar, kedua tersangka baru seminggu menempati rumah kontrakan tersebut. Meski demikian, sudah beberapa kali paket datang ke rumah itu. Dari hasil penggerbekan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 9.000 butir ekstasi yang sudah jadi, ratusan kapsul, sebuah mesin pencetak ekstasi, dan bahan pembuatnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus terbakar di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Gede banget. Beginilah kondisi minibus yang terbakar di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat siang. Api awalnya hanya membakar bagian depan mobil dan pemilik kendaraan sempat mencoba memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Namun api semakin membesar dan membakar seluruh bagian minibus tersebut hingga sempat terjadi ledakan dari dalam mobil yang terbakar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin membesar. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin. Beruntung, 2 orang yang berada di dalam minibus berhasil menyelamatkan diri. Menurut korban, kronologinya ketika dia jalan keluar asap tebal tuh, terus dia langsung menepi. Ketika menepi, api langsung membesar. Asapnya diduga dari mana, Bang? Dari kap depan. Dari kap depan mesin. Oke, itu.
Api akhirnya berhasil dipadamkan dengan menurunkan sedikitnya 2 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kemacetan panjang sempat terjadi dari arah Cibubur menuju Pasar Rebo dan sebaliknya. Pemirsa, memasuki libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Puncak padat merayap. Lebih dari 26.000 kendaraan melintas ke kawasan Puncak. Kepadatan lalu lintas terjadi dari Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat, Jumat malam. Antrian kendaraan ini imbas dari buka tutup jalur pada Jumat sore. Hingga Jumat malam tercatat lebih dari 26.000 kendaraan melintas di jalur ini. Jumlah ini diprediksi masih akan terus meningkat hingga hari Minggu mendatang. Mayoritas kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi asal Jabodetabek. Satlantas Polres Bogor menerjunkan 150 personil gabungan untuk mengamankan kelancaran di momen libur panjang akhir pekan ini. Sementara rekayasa lalu lintas satu arah dan ganjil genap diberlakukan secara situasional. Untuk pengerahan personil memang kami bekerja sama dengan TNI, kemudian Polsek Jajaran, Dishub, kemudian Satpol PP dan BPBD serta Dinas Kesehatan. Itu memang pada hari Kamis itu kami siapkan kurang lebih 250 personil. 250 personil. Kemudian di hari ini memang jumlahnya dikurangi mengingat prediksi kami tidak terlalu ramai, namun nyatanya tetap masih meriah. Jadi kami hari ini ada kurang lebih 150 personil. Kemungkinan besok pagi memang kami sudah melaksanakan apel gabungan setiap hari di halaman Masjid Arakatul Jannah itu. Besok disiapkan 250. Pemirsa, kakek bersaudara yang berprofesi sebagai kusir Cidomo dan buruh batu bata berhasil menunaikan ibadah haji tahun ini. Kedua bersaudara ini tidak bisa menyangka ini bisa menunaikan ibadah haji bersama saudaranya. Dengan menabung dan menyisihkan uang hasil menarik Cidomo atau delman harian, kakek bersaudara di Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Lombok Barat, mendapatkan berkah dan rezeki yang tidak terkira. Berkat keuletannya menabung sedikit demi sedikit, dirinya berhasil berangkat ke Tanah Suci bersama saudaranya untuk menunaikan ibadah haji. Aktivitas sehari-hari Rumenah dan Suryani, warga Desa Kuripan Utara, Lombok Barat ini menjadi kusir delman sejak tahun 1983. Penghasilan dari menarik delman rata-rata berkisar antara 30 hingga 50 ribu rupiah per hari. Ditambah dengan menjual batu bata, siapa sangka dari hasil menabung selama belasan tahun kusir delman ini berhasil mewujudkan mimpinya untuk berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Aku dulu sempat memang profesi jadi itu kusir Cidomo nih kan guys. Sempat. Tahun pira nih kenal? Kita kan 80 sampai tahun berapa? Tahun 2000. Sampai 2000 ya. Mereka tidak pernah menyangka bisa mendapatkan panggilan ke Baitullah tahun ini karena mereka sempat menemui banyak kesulitan, salah satunya kondisi kesehatan akibat menderita stroke. Pemirsa, cuaca di Arab Saudi saat ini sedang terik-teriknya. Bagi Anda calon jemaah haji, berikut tips mencegah heat stroke atau sengatan panas selama beribadah haji di Tanah Suci. Madinah memasuki cuaca panas. Para jemaah haji Indonesia pun menghadapi tantangan berat menghadapi kondisi cuaca terik di Arab Saudi. Siang hari, suhu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Padahal aktivitas ibadah jemaah haji membuat jemaah banyak terpapar sinar matahari terik yang bisa memicu kondisi heat exhaustion hingga heat stroke. Akibat sengatan panas ini, organ tubuh menjadi terganggu, baik jantung, otak, hingga ginjal. Gejalanya seperti layaknya pasien stroke. Meski sinar matahari bersinar sangat terik di Madinah, namun tubuh tidak berkeringat. Hal ini bisa menyebabkan masalah kesehatan yang bisa menghambat jemaah dalam beribadah. Agar terhindar dari sengatan panas, para jemaah haji diminta menyiapkan perlindungan tambahan.
Pertama, menggunakan pakaian yang tepat, berbahan sejuk, ringan, dan tidak ketat. Kedua, jemaah haji jangan lupa menggunakan payung saat di luar. Ketiga, menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan minum air putih 250 ml air setiap 1 jam sekali. Keempat, gunakan tabir surya agar kulit tidak terbakar. Dan kelima, tidak berada di luar ruangan terlalu lama apalagi saat kondisi di luar ruangan, sinar matahari dalam kondisi terik. Bila kondisi fisik tidak sehat, mintalah pendampingan petugas kesehatan apalagi bagi yang memiliki penyakit bawaan. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Pemirsa, api abadi yang diambil dari Merapen Gerobokan tiba di Kompleks Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah pada Jumat sore. Api abadi tersebut nantinya digunakan sebagai sarana puja peringatan Waisak di Kompleks Candi Borobudur. Api alami dari Merapen Gerobokan, Jawa Tengah akan diserahkan langsung. Api abadi tiba di Kompleks Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah, Jumat sore. Api abadi kemudian dibawa ke altar Candi Mendut untuk menyalakan obor dan lilin yang digunakan sebagai sarana puja prosesi buka bakti pensakralan api abadi. Menurut Ketum Walubi Hartarti Murdaya, api darpa digunakan sebagai salah satu sarana ibadah dalam agama Buddha. Api melambangkan energi dan penerangan yang menerangi kehidupan. Api itu suatu energi yang bisa menghidupkan semuanya, termasuk kita pun memerlukan kekuatan. Jadi api menjadi simbol energi. Nantinya api abadi akan disemayamkan di altar Candi Mendut sebelum dibawa ke Candi Agung Borobudur pada puncak perayaan Waisak 2567 Buddhis Era Minggu pagi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, Kemenparekraf anggarkan 3,4 triliun rupiah untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2024. Rencana anggaran yang berfokus pada fungsi pariwisata dan pendidikan ini dibahas bersama Komisi 10 DPR RI. Menparekraf Sandiaga Uno bersama Wamenparekraf Angela Tanusudibyo yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI. Rapat membahas rencana anggaran pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk tahun 2024. Kemenparekraf rencananya menganggarkan 3,4 triliun rupiah yang dibagi dalam 2 kategori yaitu fungsi pariwisata dan fungsi pendidikan. Kemenparekraf merencanakan highlight major project yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, serta meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Jadi dari PN1, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dengan highlight major project ada 2 hal, yaitu pengelolaan terpadu UMKM dan destinasi pariwisata prioritas. Dan dari PN3, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan highlight major project yaitu pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0. Mendapat masukan dari pimpinan dan juga anggota Komisi 10 DPR RI dan akan ada pendalaman untuk pencapaian 8,5 juta wisatawan mancanegara tahun ini dan 14,3 juta target atas wisatawan mancanegara di tahun 2024. Di tahun 2024, Kemenparekraf menargetkan pemasukan devisa untuk negara sebesar 13,08 miliar dolar Amerika. Tim Liputan iNews melaporkan.